cara pemakaian jam dinding antik perapatan ya, untuk segala merek ya, misalnya Junghan, Mute, GB, sembarang lah ya, misalnya baru beli atau baru dapat dikasih gitu ya. Caranya gimana pakainya? Pertama-tama lihat dulu ya, ini senarnya dikunci apa enggak ya. Kalau dikunci, kuncinya dilepaskan. Ini kan dikunci pakai kardus biar aman ya, biar nggak patah. Kardusnya dilepas ya, diturunkan ke bawah sini ya. Lihat penguncinya model apa, diturunkan apa diputer atau dijepit kayak gini ya. Kalau jepit ya dibegarkan ya. Kalau diturunkan ya diturunkan, pokoknya dilepaskan ya. Ada yang model diputer gitu ya, biar jepit. Nah, terus kalau palunya ini dikunci apa enggak ya. Kalau kekunci palunya posisi seperti ini ya, ya ini palu yang posisi terkunci, jadi palunya nggak bisa bunyi ya, suaranya nggak bisa bunyi karena nggak bisa ke belakang gini ya. Jadi dilihat penguncinya ini sudah buka apa belum ya. Kanan kiri dilihat ya, ini sudah buka ya, sama kayak yang sebelah. Setelah itu pendulum kita ambil ya, ini tempat pendulumnya ya, ini dibuka seperti ini, pendulum kita ambil. Pastikan jamnya sudah nempel tembok dulu sebelum pendulumnya dipasang ya. Jadi ini baru boleh dipasang setelah jamnya sudah nempel tembok. Ini dipasang di tempatnya ya, itu yang obat guys. Nah, jadi sudah masang gini ya, pastikan masangnya pas ya, jangan nyantol sebelah itu, nanti ya nggak jalan kalau nyantol sebelah itu ya. Jadi harus dilihat pas apa enggak ya, kanan kiri masuk apa enggak. Nyisit tok ya Kak, iso urip guys. Setelah sudah masang, digerakkan, didorong pelan aja ya, jangan terlalu banter sampai nabrak papan kanan kiri ya, nanti rusak apa setelannya. Sudah digerakkan, kunci dilihat ada isinya apa enggak ya. Kalau sudah mentok jangan dipaksa, ini muternya ke kanan semua kalau jam Jerman itu ya, nggak ada yang ke kiri. Kalau Seiko kan kanan kiri ya, kalau ini searah semua ya, jam Jerman Junghan, Mute, GB itu ke kanan semua. Sudah, kalau mau nyocokkan tinggal diputar aja ya, diputar ke kanan atau ke kiri. Misalnya diputar berlawanan arah jarum jam seperti ini ya boleh ya. Kalau diputar searah jarum jam ya harus berhenti ya. Di sini misalnya nggak bunyi ya, baru di sini gitu ya teman-teman ya. Misalnya ada yang di titik nggak bunyi, berarti dia lagi menyesuaikan gitu loh teman-teman. Kalau lagi menyesuaikan ya diputar lagi, nanti menyesuaikan sendiri gitu teman-teman, nggak rusak itu namanya ya. Ini ada namanya menyesuaikan bunyi ya. Di sini kan 4 ketukan 8, di sini 12, di sini 16. Jadi kalau pas di sini ada 16 ketukan sama gong, itu nanti menyesuaikan sendiri teman-teman ya. Kita cek ya. Nah, di sini 4 ketukan harusnya di sini, tapi nanti dia menyesuaikan sendiri teman-teman. Jangan khawatir ya. Soalnya mesinnya sudah didesain untuk menyesuaikan diri sendiri. Gitu teman-teman ya. Di sini nggak bunyi teman-teman, tadinya kan bunyi. Ini namanya lagi menyesuaikan diri ya, bukan rusak. Di sini juga nggak bunyi karena lagi menyesuaikan diri. Bunyinya di sini karena lagi mau 16 ketukan plus gong, bunyi di sini. Itu ya teman-teman ya. Terus misalnya mau perawatan ya, ini kan misalnya kalau perawatan itu 5 tahun sekali atau 6 tahun sekali ya nggak apa-apa ya. Kalau biasanya diminyaki pakai minyak Singer ya. Kalau biasanya dikasih minyak motor ya setahun atau 2 tahun, 2 tahun 3 tahun sekali lah. Karena kalau minyak motor itu keringnya itu jadi grease itu tebel ya, sisa-sisa oli yang mengeras itu tebel ya, mengeras akhirnya tambah jadi penghambat ya, bukan jadi pelicin ya, tambah jadi lengket gitu teman-teman. Ini dicopot ya, ini dicopot, ini dicopot. Kalau di sini ada dicopot juga, baru ini ditarik keluar ya, ditarik ke depan gini mesinnya. Misalnya sudah copot gitu ya, misalnya mesinnya ini, mesinnya ini dikasih pakai bensin ya, 1 botol gini, di gini kan sampai basah kuyup semua, nggak usah direndam ya. Terus sama dikuas-kuas gitu ya, dikuas-kuas bagian yang mengerak kotor gitu ya, pakai bensin aja dulu. Terus habis itu dikuas-kuas gini ya, pakai kuas kecil aja enggak apa-apa, dikuas-kuas gitu. Terus dah dikuas, dibilas lagi, tunggu kering. Habis itu dikasih bensin lagi, tapi dicampur
Ini ya, minyak Singer ya, minyak jahit ya, ini Juki ya, ori nih guys ya. Yang palsu itu jungkir ya. Yang ori Juki Singer ya, dicampur sama bensin ya 1:1 gitu ya, terus baru disemprot-semprotkan. Sudah ngelapisi oli ya, lagi ya, tapi nanti pas kering itu ya agak kering-kering sekali ya, ya ada lapisan olinya karena bensinnya sudah dicampur oli gitu guys. Setelah itu sudah dipasang lagi ya. Kalau pakai ini bisa, kalau kering itu enggak seberapa, keraknya itu enggak seberapa tebel ya. Kalau ini karena ini encer gitu loh guys. Kalau pakai minyak motor itu jadi grease tebel biasanya. Sudah dipasang lagi gitu ya, 5 tahun atau 6 tahun sekali gitu ya guys. Misalnya jamnya kecepatan, ini diturunkan ya, diputar turun. Kalau kelambatan diputar naik ya, diputar naik, mempercepat anunya apa, detiknya ya. Ya tapi kalau misalnya ya harus disesuaikan juga, misalnya kelambatan, oh kudunya nang luru ya, ini digeser kedua gini guys, terus ini diputer gitu guys ya. Kalau ini cuma diputer toh, jarumnya nggak disesuaikan, ya mana tahu bisa apa, bisa nyusul, nggak bisa guys ya, harus ini dibantu menyesuaikan lagi gitu guys ya. Tapi ini sudah beres gitu ya. Sudah, kalau misalnya rusak berat ya, bekasnya putus, itu biasanya anu apa, muternya terlalu keras, atau pas waktu pelumasan itu disemprot sama WD ya, WD 40, karburator cleaner, atau semprotan rantai ya, jangan dipakai mesin jamantik, jangan dikasih seperti itu ya. Kasih oli motor boleh ya, minyak goreng boleh, tapi kalau semprotan-semprotan semacam itu jangan ya, hindarkan. Jam antik boleh yang kayak gini disemprot ya, ada rantainya gini ya, jam lemari pakai karburator cleaner atau WD nggak apa-apa. Ini nggak ada pegasnya soalnya, aman ya. Kalau ini ada pegasnya jangan ya, ini ada pegasnya jangan pakai WD 40 atau karburator cleaner atau semprotan rantai dan sejenisnya ya. Pakai ini aja ya, nggak beli segini ya nggak apa-apa ya, beli yang kecil itu loh, yang 10.000, yang botol kecil. Ini oli garden ya nggak apa-apa, tapi oli garden ini kalau pas kering ya tebel ya, sisa olinya itu kalau mengering dia tebel ya. Begitu ya teman-teman ya, sekian. Nanti saya buatkan tutorial cara pemakaian jam Seiko ya, Seiko atau Lorus gitu ya. Terima kasih, salam Kiko Kiko.